Hai guys, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk menyaksikan salah satu partai terbaiknya Magnus Carlsen berhadapan dengan pecatur Cina Li Chao dalam turnamen Qatar Master babak kelima tahun 2015. Kenapa saya suka banget dengan permainan di Qatar Master ini? Ya karena permainan yang ditunjukkan oleh Magnus Carlsen juga Li Chao ini permainan yang syarat akan taktikal dan banyak hitungan, banyak kalkulasi yang di luar nalar pastinya. Dan bagaimana partainya? Langsung saja kita bahas. Sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Partai ini bisa menjadi alasan kenapa Magnus Carlsen bisa disebut sebagai pemain yang sangat komplit dan salah satu pemain terbaik sepanjang masa di permainan catur. Magnus Carlsen memegang buah putih memulai dengan langkah D4. Dijawab Li Chao, pecatur dari Tiongkok ini dengan kuda F6, putih C4 dan hitam G6. Hitam memilih King's Indian Defense sebagai jawaban dari Magnus Carlsen. Kemudian Magnus bermain dengan langkah F3. Dia memilih Alekhine anti-Grunfeld variation. Dan kemudian hitam menjawab dengan langkah D5. Putih memukul pion, kuda memukul pion, dan putih bermain dengan langkah E4. Mengusir kuda, kuda ke petak B6, putih kuda C3. Hitam gajah G7, putih gajah E3. Hitam rokade, putih menteri D2. Kemudian hitam kuda C6, Magnus Carlsen memilih rokade panjang. Rokade berlawanan biasanya menyajikan partai yang sangat taktikal. Pertarungan dimulai di langkah berikutnya ketika hitam memilih langkah F5. Boom! Coba mendobrak, Magnus Carlsen memilih tidak menukar pion dengan memilih langkah E5. Men-shutdown, mematikan gajah di petak G7. Hitam melanjutkan serangan dengan kuda ke petak B4. Dia coba manuver kuda mengganggu pion A2 sekaligus untuk perpindahan kuda ke petak D5. Di langkah 11, Magnus Carlsen memainkan langkah kuda ke petak H3. Kemudian Li Chao memilih menteri ke petak E8. Nah, teman-teman, sejauh langkah kuda H3 ini merupakan pilihan utama dalam teori ini. Dalam teori King's Indian Defense, Alekhine anti-Grunfeld variation. Nah, tapi dengan pilihan Li Chao menteri ke petak E8, ini merupakan pilihan baru pada saat itu. Pilihan yang paling banyak dimainkan sebenarnya adalah memilih gajah ke petak E6 dan langsung menekan pion A2. Sekaligus bisa menempatkan kuda di petak C4. Ini perbedaan langkah yang dilakukan oleh Li Chao, yaitu dengan menteri ke petak E8. Magnus Carlsen langsung raja ke petak B1. Karena menilai bahwa tujuan dari menteri E8 adalah untuk langsung mengganggu ke petak A4 atau bisa setup menteri ke petak F7 dan ganggu pion A2. Hitam langsung lakukan serangan dengan langkah A5, putih gajah E2. Nah, kemudian hitam menjalankan langkah C6. Nah, dari referensi yang saya baca dan pada saat interview, ketika hitam memilih langkah C6, pecatur Tiongkok Li Chao ini, Magnus Carlsen di sini cukup senang karena pilihan langkah C6 ya walaupun bagus tapi membuat kemungkinan menterinya akan mengganggu lewat petak A4 ini tidak akan terjadi dan membuat rajanya Magnus aman. Kemudian Magnus memilih langkah benteng C1 hitam raja H8. Putih mengamankan raja dengan raja A1 hitam gajah E6. Putih kuda F4 hitam menteri ke petak F7. Menyiapkan rudal, membantu ancaman pada pion A2, bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh Magnus Carlsen? Ya, kalian mungkin menduga bahwa Magnus Carlsen akan memainkan langkah A3. Tapi itu tidak menjadi pilihan bagi Magnus Carlsen. Karena Magnus Carlsen memilih langkah yang lain. Dia memilih langkah H4. Boom! Membiarkan pion di petak A2 diberikan, hitam gajah memukul pion. Bisakah kalian tebak apa langkah lanjutan yang dimainkan oleh Magnus Carlsen setelah memilih langkah H4? Yap, tepat banget. Dia terus mendorong pion lewat H5. Boom! Jika hitam di sini menolak pertukaran dengan menjalankan langkah G5, bisakah kalian tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh juara dunia catur Magnus Carlsen? Yap, tepat banget. Dia akan memainkan langkah kuda ke petak G6. Boom! Jika dimakan, maka discover check dan skakster akan terjadi.
Maka setelah kuda ke petak G6, jika raja G8, maka putih akan lanjutkan kuda memukul benteng. Benteng memukul kuda dan akan ada lanjutan langkah H6. Yang pasti putih akan menang dengan pilihan ini. Nah, tapi hitam tidak memilih untuk mendorong pion G5. Hitam memilih menggeser raja ke petak G8. Kemudian Magnus Carlsen, pion memukul pion, pion memukul pion, dan dia lanjutkan serangan dengan langkah G4. Jelas ini yang harus dilakukan oleh Magnus Carlsen karena dia tidak mungkin menyerang dari sayap menteri. Setelah langkah G4, hitam tarik gajah ke petak B3. Dan saya ingin kalian untuk menebak kembali langkah yang akan dimainkan oleh juara dunia catur Magnus Carlsen merespon langkah gajah B3. Yap, tepat sekali jika kalian memiliki intuisi gajah ke petak D1. Luar biasa, saya berikan applause. Kenapa? Karena langkah gajah D1 ini pengertian posisi yang sangat dalam dan tujuannya adalah untuk membawa menteri ke petak H2 dengan tujuan mengaktifkan ancaman ke petak H7. Setelah gajah D1, hitam menjalankan langkah A4 dan Magnus melanjutkan idenya dengan menteri ke petak H2. Hitam benteng F ke petak D8. Magnus menteri ke petak H7. Boom. Raja ke petak F8. Magnus Carlsen tidak langsung mengambil pion di petak G6. Tapi dia melakukan langkah yang sangat luar biasa kembali. Di luar nalar kita mungkin teman-teman. Dan saya ingin kalian untuk menebak kembali langkah yang akan dimainkan oleh juara dunia Magnus Carlsen. Ya, ini gila karena Magnus Carlsen memainkan langkah yang luar biasa cantik dan ciamik. Dia menjalankan langkah D5. Boom. Tujuannya adalah mengaktifkan ancaman pada kuda petak B6 lewat gajah E3 dan sekaligus untuk memplot kuda di petak E6 dan bisa juga mendorong pion E6 untuk mengancam menteri dan bisa kuda G6 untuk menteri G8. Nah, tapi bagaimana jika hitam memilih kuda B makan pion D5? Karena di langkah berikutnya, Li Chao memilih kuda ke petak C4. Nah, apa yang akan terjadi jika hitam memilih kuda B6 memakan pion D5? Maka putih akan mendorong pion E6. Boom! Menteri ke petak F6. Maka akan ada lanjutan kuda memukul pion G6. Raja ke petak E8, maka akan ada menteri ke petak G8. Gajah menutup. Dan akan ada benteng ke petak H8. Jelas ini akan berbahaya bagi pemain hitam. Karena langkah berikutnya akan ada skakmat tercipta. Nah, itu kalau misalkan makan pakai kuda di petak B6. Bagaimana jika kuda B4 yang makan pion D5? Maka hal yang sama akan terjadi ya, teman-teman, dengan setup seperti tadi. Karena kalau dimakan kudanya akan tercipta skakmat dengan menteri ke petak G6. Nah, bagaimana jika gajah memukul pion D5? Ya, maka kuda di petak B6 akan hilang. Walaupun dia bisa mendorong langkah A3, tapi ini masih terlalu dini untuk membuat putih kalah. Karena akan walaupun gajah memukul benteng, ketika dia memukul pion B2, raja putih aman-aman aja. Nah, bagaimana jika hitam memilih gajah memukul pion E5? Maka akan ada kuda makan pion G6 dan gajah akan hilang. Nah, itulah jawaban yang akan disiapkan oleh juara dunia catur Magnus Carlsen. Li Chao, setelah putih memilih D5, dia memilih kuda ke petak C4. Magnus Carlsen lanjutkan idenya dengan kuda memukul pion G6. Hitam raja E8, Magnus Carlsen mendorong pion E6. Nah, langkah menarik terjadi di langkah berikutnya karena Li Chao membiarkan menterinya dimakan oleh pion di petak E6. Ini pengorbanan menteri yang luar biasa. Dia memilih langkah A3. Boom! Magnus Carlsen memukul menteri. Hitam raja ke petak D7. Nah, ancaman skakmat akan terjadi di langkah berikutnya. Pion memukul pion B2, raja B1, dan akan ada benteng ke petak A1. Putih akan skakmat. Jikapun di sini memukul pion, maka skakmat akan juga terjadi. Benteng A3, raja B1, dan akan ada gajah C2. Benteng memukul gajah dan akan ada benteng ke petak B3, raja ke petak C1, akan ada skakmat dengan kuda ke petak D3. Bagaimana jika gajah yang memukul gajah? Maka akan ada langkah benteng A1, boom, raja A1.
Kemudian akan ada gajah memukul kuda C3. Raja B1 akan ada skakmat indah dengan kuda A3. Gila ini. Rencana yang disiapkan oleh Li Chao. Tapi bukan Magnus namanya jika dia tidak mampu merespon apa yang dilakukan oleh lawannya. Nah, mampukah kalian tebak bagaimana cara putih menyelamatkan skakmat yang akan dilakukan oleh pemain hitam? Yap, Magnus Carlsen ada langkah penyelamatan dengan kuda ke petak E5. Gajah memukul kuda, Magnus Carlsen lanjutkan dengan menteri memukul pion. F5, boom. Raja ke petak C7, Magnus Carlsen melakukan pengorbanan dengan menteri memukul gajah. Kuda memukul menteri, Magnus Carlsen lanjutkan dengan gajah memukul gajah B3. Pion memukul pion B2, Raja B2, kuda B ke petak D3, Raja B1, kuda memukul benteng, benteng memukul kuda, Raja C8, pion D memukul pion di petak C6, pion B memukul pion, dan putih menutup kemenangan dengan langkah F4. Boom! Luar biasa cara bertahan dari Magnus Carlsen, teman-teman. Kalau dilanjutin ini kuda memukul pion, maka akan tercipta gajah ke petak E6, dan gajah akan memberikan skak, juga kuda di petak G4 akan jatuh. Ya, ini semua langkah paksaan yang luar biasa dari juara dunia Magnus Carlsen ya, teman-teman. Ketika dia memilih kuda ke petak E5, kalaupun hitam menolak dengan raja ke petak C7, maka putih akan lanjutkan dengan kuda memukul kuda. Dan walaupun memukul pion B2, maka akan raja B2 dan ini aman untuk pemain putih. Nah, kuda ke petak E5 jadi harus dimakan dengan gajah, menteri memukul pion. Kemudian raja C7, menteri memukul gajah, makan, dan ya, ini jelas sudah menang untuk pemain putih. Jika dia memilih kuda ke petak D3, maka akan ada kuda ke petak B5, raja ke petak C8, akan ada kuda memukul pion A3. Nah, gimana menurut kalian teman-teman partai ini? Yang pasti ini partai yang sangat-sangat taktikal dan ditutup dengan kemenangan Magnus Carlsen di turnamen ini. Turnamen ini juga diikuti oleh para pemain catur terbaik, yaitu ada Sergei Karyakin, ada Vladimir Kramnik, ada Nishikori, juga ada Nodirbek Abdusattorov, yang waktu itu masih berproses menjadi juara dunia seperti sekarang dan menjadi pemain hebat seperti sekarang. Kita ngobrol di kolom komentar, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Inilah teman-teman, The Magnus Attack.